Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Eni Awaluddin dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 22040450211. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Yang pertama, pengertian dari konseling. Konseling merupakan salah satu cara khusus untuk membantu orang lain yang melibatkan keterampilan tertentu untuk tujuan-tujuan khusus. Sebagai suatu ilmu konseling, konseling beroperasi dengan memanfaatkan berbagai keterampilan tertentu berdasarkan pendekatan dan teori yang telah tervalidasi. Menurut Glantz, Hansen, Stefik, dan Warner 1982, konseling bersifat interdisipliner yang mengaplikasikan konsep-konsep dari ilmu psikologi, sosiologi, antropologi, pendidikan, ekonomi, dan filsafat. Konseling sebagai suatu ilmu memiliki ikatan disipliner dengan bidang psikologi, sosiologi, antropologi, biologi, kesehatan, dan ilmu lainnya. Konseling sebagai suatu proses melibatkan hubungan antara satu individu dengan individu yang lain, yaitu konselor dengan konseling merupakan aspek terpenting yang harus ditekankan dalam memahami profesi ini. Yang kedua, pengertian dari komunikasi. Secara etimologis, perkataan komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Komunikasi berarti penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Berdasarkan definisi yang dikemukakan, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi berkaitan dengan penyampaian sesuatu berupa pesan ataupun pandangan dalam rangka mencari kesamaan pandangan, dan juga merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang individu kepada individu atau kelompok yang lainnya. Jadi, keterampilan komunikasi adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan atau keterampilan utama yang harus dikuasai oleh konselor untuk penyelenggaraan praktik konseling. Tujuan utama dari keterampilan komunikasi yaitu yang pertama, untuk membantu konseling membangunkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Tujuan lain dari keterampilan konseling yaitu yang pertama, support listening atau memberi konseling perasaan yaitu dapat dipahami dan diafirmasi. Yang kedua, mengelola situasi bermasalah. Yang ketiga, problem management. Yang keempat, mengubah keterampilan-keterampilan buruk konseling yang menciptakan masalah bagi konseling. Dan yang terakhir, mewujudkan perubahan falsafah hidup. Tentunya dari kalimat tujuan keterampilan konseling ini dapat diselenggarakan oleh konselor dengan media komunikasi, baik melalui bahasa verbal dalam wujud penyampaian kalimat dan atau kata-kata melalui isyarat tubuh atau dengan bahasa nonverbal. Selanjutnya, komunikasi efektif dalam konseling. Yang pertama ada pengertian, penerimaan yang cermat. Yang kedua, kesenangan, hubungan yang hangat, akrab dan menyenangkan. Yang ketiga, mempengaruhi sikap yang bersifat persuasif. Yang keempat, hubungan yang makin baik. Dan yang kelima yaitu melakukan tindakan yang dikehendaki. Keterampilan konseling terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu keterampilan dasar konseling. Keterampilan dasar konseling meliputi yang pertama keterampilan penampilan, yaitu meliputi kontak mata, bahasa tubuh, tekanan suara, dan alur verbal. Dan kedua, keterampilan mendengar dasar, yaitu meliputi pengamatan terhadap konseling, perilaku verbal, dorongan, parafrasa, dan mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, keterampilan self-attending, yaitu meliputi kesadaran diri, humor, sikap dan judgement mental terhadap diri dan sikap dan judgement mental terhadap orang lain, asli dan konkret. Selanjutnya, keterampilan lanjutan konseling yang terdiri dari yang pertama, keterampilan pemahaman dan penolakan. Yang kedua, keterampilan perilaku. Dan yang ketiga, keterampilan mengakhiri konseling. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan konseling efektif memanfaatkan sejumlah keterampilan yang tepat dengan spesifikasi kebutuhan dan permasalahan dari konseling. Dalam hal ini, penguasaan keterampilan komunikasi oleh konselor secara langsung berkolerasi dengan efektivitas penggunaan sejumlah keterampilan konseling lainnya.
Berbagai keterampilan komunikasi tersebut disusun ahli dengan berpijak pada dasar filosofi komunikasi individu untuk diperdayakan dalam proses konseling yang efektif. Beberapa jenis keterampilan komunikasi konselor meliputi yang pertama komunikasi verbal, komunikasi vokal, komunikasi tubuh, dan komunikasi sentuhan. Penguasaan berbagai keterampilan yang tepat menjadi garasi bagi kesuksesan penyelenggaraan dari konseling. Konselor dan calon konselor dituntut untuk menguasai sejumlah keterampilan konseling, sehingga penyelenggaraan konseling relevan dengan kebutuhan dan permasalahan dari konseli. Dalam hal ini, penguasaan keterampilan komunikasi oleh konselor merupakan sesuatu yang sangat urgen, karena terkait erat dan atau menunjang efektivitas penggunaan keterampilan-keterampilan konseling lainnya. Penggunaan keterampilan konseling, khususnya keterampilan komunikasi, memberi peluang yang lebih besar terhadap harapan keberhasilan penyelenggaraan konseling dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien. Jadi itulah tadi pembawaan materi yang saya bawakan dengan judul komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Saya akhiri dengan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.